Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, memprediksi bahwa usaha Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakuisisi Gaza akan gagal total. Al-Sharaa menyebut sudah lebih dari 8 dekade berbagai negara mencoba merebut Gaza dari warga Palestina. Namun selama berpuluh-puluh tahun, semua upaya itu gagal dan warga Gaza tetap mampu mempertahankan tanahnya meski harus melalui perjuangan penuh darah. Mengapa Al-Sharaa begitu yakin rencana Trump hanya akan berakhir pada kegagalan dan bagaimana perjuangan warga Gaza mempertahankan tanahnya? Keyakinan Al-Sharaa soal kegagalan Trump merebut Gaza ia sampaikan pada Senin 10 Februari 2025 dalam sebuah podcast bersama media asal Inggris, The Rest is Politics. Al-Sharaa menyebut tak ada siapapun yang bisa mengusir warga Gaza dari tanahnya. Pemimpin Hayat Tahrir al-Syam itu juga menyebut bahwa sudah banyak negara yang mencoba mengusir warga Gaza dan juntrungnya gagal total. Al-Sharaa menyebut sudah lebih dari 80 tahun konflik di Gaza berkecamuk dan semua usaha untuk mengusir warga Palestina dari wilayah itu tak pernah berhasil. Ditambah, semua negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi pun telah menolak segala bentuk eskalasi yang bisa mendorong warga Palestina keluar dari perbatasan. Mereka khawatir terdepaknya warga Palestina dari wilayah mereka bisa mendorong mundur perjuangan two-state solution yang diyakini bisa menjadi jalan tengah konflik Israel dan Palestina. Selain itu, Al-Sharaa juga mengecam bahwa rencana Trump mengusir paksa warga Gaza jelas-jelas sebuah kejahatan serius yang tak bermoral. Adapun beberapa hari belakangan, Trump telah mengajukan usulannya untuk mengusir paksa warga Gaza dan membangun properti elit di wilayah tepi pantai itu. Mirisnya, Trump menyebut bahwa warga Gaza tidak diperkenankan untuk pulang ke tanahnya, meski Gaza nantinya sudah terbangun kembali. Sekitar 2 juta penduduk Gaza itu rencananya akan Trump kirim ke berbagai negara Arab seperti Yordania dan Mesir. Pertanyaannya, bagaimana perjuangan 80 tahun warga Palestina mempertahankan wilayahnya seperti yang telah Al-Sharaa singgung? Sebetulnya perjuangan warga Palestina bermula dari tahun 1917, tepatnya ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengeluarkan Deklarasi Balfour. Dalam deklarasi itu, pemerintah Inggris mendukung berdirinya negara bagi orang Yahudi di Palestina. Tujuannya supaya para petinggi Yahudi yang tersebar di Amerika dan Rusia membantu sekutu memenangkan Perang Dunia Pertama. Setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Pertama, Inggris diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina sejak tahun 1922. Sejak saat itulah perjuangan Zionis semakin berkobar. Selama 13 tahun, populasi orang Yahudi di Palestina meningkat sampai 27% dari total populasi rakyat Palestina. Satu persatu tanah rakyat Palestina dirampas oleh Zionis, menyebabkan warga Palestina terusir dari tanahnya. Hingga akhirnya pada tahun 1947, PBB membagi Palestina menjadi 2 wilayah. Satu bagian untuk negara Yahudi dan satu bagian lainnya untuk negara Arab dengan Yerusalem berada di bawah pemerintahan PBB. Pasukan militer Zionis kemudian mengusir paksa ribuan orang setelah berbagai negara Arab menolak resolusi PBB itu. Puncak pengusiran warga Palestina terjadi pada Mei 1948. Di periode itu, tragedi pengusiran warga Palestina dikenal juga sebagai Nakba atau yang artinya bencana alias malapetaka. Sekitar 15.000 warga Palestina dilaporkan tewas dalam tragedi Nakba dan 750 ribuan lainnya terusir dari tanah mereka. Nakba juga menyebabkan sekitar 78% wilayah Palestina dan 22% sisanya dibagi menjadi wilayah yang dikenal sebagai tepi barat dan jalur Gaza. Sampai pada akhirnya tanggal 14 Mei 1948 malam, mandat Inggris untuk Palestina berakhir dan Inggris angkat kaki dari wilayah itu.
Dengan begitu, Israel akhirnya resmi dinyatakan sebagai negara merdeka pada 14 Mei 1948 dan perjuangan Palestina mempertahankan tanahnya juga terus berlangsung sampai saat ini. Maka dari itu, wajar apabila para warga Palestina yang mendiami jalur Gaza dan tepi barat berjuang mati-matian untuk menjaga tanah mereka dari perampasan Israel. Mereka tak ingin masa lalu kelam kembali terulang ketika mereka harus menyerahkan tanah mereka dan hidup sebagai pengungsi selamanya. Itulah mengapa tak hanya warga Palestina, komunitas internasional pun memberikan penolakan dan mengecam habis-habisan rencana Trump mengusir paksa warga Gaza untuk membangun perumahan elit. Bagaimana dunia memberikan gelombang penolakan pada rencana Trump? Kecaman tentu pertama-tama datang dari Hamas, faksi politik yang saat ini menjadi penguasa Gaza. Anggota Biro Politik Hamas, Ezat Al-Rashid menegaskan, Gaza bukanlah properti yang bisa diperjualbelikan. Tak hanya Hamas, Arab Saudi, Yordania, dan Mesir pun turut menyuarakan penolakannya. Sebab bagi mereka, menampung para pengungsi membutuhkan lahan dan dana yang tak sedikit. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Shafadi, menegaskan bahwa pengungsi Palestina bukanlah urusan Yordania. الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وأن الحل هو في فلسطين وأن التهجير ليس في مصلحة الأردن وأعتقد أنه واضح للجميع الموقف الأردني الذي أكده جلالة الملك أكثر من مرة وفي كل المناسبات أننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن. Penolakan pun turut disuarakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazze'lileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeriası, Doğu Kudüs'üyle Filistin, Filistinlilerindir. Ein Skandal, übrigens ein ganz furchtbarer Begriff, denn wir sehen jetzt ja, wo gerade der Waffenstillstand begonnen hat, die unglaublichen Zerstörungen, die dort angerichtet worden sind. Und ich sage, mit der ägyptischen Regierung, mit der jordanischen Regierung und mit den Menschen, die auf Menschenwürde rechnen dürfen, die Umsiedlung von Bevölkerung ist nicht akzeptabel und gegen das Völkerrecht. Itu tadi prediksi pemimpin Hayat Tahrir al-Syam soal rencana Donald Trump dalam mengusir paksa warga Gaza dari Palestina. Sudah lebih dari 8 dekade warga Palestina mempertahankan wilayahnya yang tersisa dari pencaplokan besar-besaran oleh Israel. Tak ada yang ingin masa lalu kelam warga Palestina kembali terulang karena hal yang sama. Lantas, akan seperti apa nasib warga Palestina nantinya? Simak terus perkembangan terkait dinamika konflik di Palestina hanya di kanal YouTube Kompas.com.